budaya positif oleh Ibu Karunia Dewi Husna, calon guru penggerak angkatan 11 di SMP Negeri 2 Sumbu. Salawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sampainya di Bapak Ibu. Perkenalkan, saya sebagai moderator hari ini akan memaparkan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang keempat nanti adalah penutup. Baik, untuk memulai acara hari ini, marilah kita membuka acara hari ini agar berjalan dengan lancar. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Untuk agama yang lain dapat mengucapkan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dayani MPD. Waktu dan tempat kami persilakan dan kami sediakan secukupnya. Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, membanggakan Mbak Nia atau Ibu Karunia Dewi Husna sebagai narasumber dari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini di ruangan yang cukup nyaman. Nanti bisa kita manfaatkan seterusnya ini ruangan ini untuk pembelajaran, dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu semuanya, program guru penggerak itu sekarang lagi ngetren, di mana program ini mencetak calon-calon guru penggerak di seluruh Indonesia, dan bahkan guru penggerak nanti kalau sudah dikukuhkan, dan alhamdulillah di sekolah kita sudah ada satu guru penggerak yang sudah dikukuhkan, dan ini Mbak Nia dan juga teman-teman yang lain ini adalah calon-calon guru penggerak yang nanti akan mengikuti atau menyusul jejak kakaknya yaitu Mbak Dung yang sudah terlebih dahulu dikukuhkan. Nah, program guru penggerak ini sangat bermanfaat baik untuk pribadi guru masing-masing dan juga untuk sekolah kita. Banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak ada guru penggeraknya itu kayaknya terus dipandang gimana gitu. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang ada guru penggeraknya itu artinya memiliki motor, memiliki motivator nanti untuk memajukan sekolah, terlebih untuk memajukan dan memotivasi teman-teman yang lain yang bukan CGP atau bukan guru penggerak, sehingga nanti bergeraknya itu tidak hanya para CGP tok, para guru penggerak tok, tetapi semuanya ini akan ikut bergerak meningkatkan kompetensi dirinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di sekolah kita sendiri dulu, karena memang lingkupnya itu memang harus diutamakan untuk lingkungan sekolah di mana calon guru penggerak ini berada. Nah, hari ini merupakan hari yang istimewa, di mana ini merupakan salah satu rangkaian program guru penggerak, di mana salah satu tugasnya atau kewajibannya atau kegiatannya adalah mendiseminasikan budaya positif, di mana budaya positif ini baru ngetren juga karena konon dipercaya bahwa budaya positif itu kalau sudah berkembang di sekolah-sekolah itu nanti karakter anak akan semakin mantap, sehingga guru-guru itu juga enak. Guru-guru tidak perlu marah-marah, tidak perlu memberikan hukuman, tidak perlu bengak-bengok, tidak perlu meluapkan emosi karena kelakuan anak-anak. Tetapi kalau anak-anak sudah
terbudayakan dengan budaya positif, itu nanti baik anak maupun kita itu juga akan enak. Nah, hari ini teman kita Mbak Nia atau rasa lengkapnya ya Mbak Nia itu akan sharing bersama tentang budaya positif. Harapannya nanti semua Bapak Ibu guru lebih paham, karena saya yakin semua Bapak Ibu guru sudah mengetahui tentang apa itu budaya positif, karena sebelum teman-teman mendiseminasikan budaya positif, Bapak Ibu guru juga sudah menonton atau mengakses tentang materi tentang budaya positif lewat PNM. Nah, dengan adanya CGV ini nanti kita akan semakin mantap, karena hari ini akan diperjelas lagi tentang budaya positif, dan mudah-mudahan nanti benar-benar akan membudaya di sekolah kita, baik di diri kita maupun di anak-anak kita. Nah, oleh karena itu selamat melaksanakan diseminasi untuk Mbak Nia, dan untuk teman-teman semuanya selamat mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mbak Nia ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dayani atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada Ibu Kartini Krisna dan Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktunya di siang hari ini di acara diseminasi. Yang pertama, yang terhormat Ibu Dayani MPD, kemudian juga Bapak Ibu guru yang saya hormati. Di sini nanti kita lebih ke sharing ya Bapak Ibu, karena saya sebenarnya merasa kok wani-wani ngeten nggih. Jadi kita sharing saja. Sebelumnya kita meregangkan otot dan pikiran dulu nih Bapak Ibu. Dan saya nyuwun Bapak Ibu semuanya berdiri dulu. Kita main kelapa budaya. Itu kebetulan. Jadi si kekenetan si e si o n u t. Betul nggih? Kita coba nggih. Kanan dulu terus baru ke kiri nggih. Bisa dimulai. Si o n u t.
masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian perubahan paradigma belajar. Belajar dengan paradigma baru. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu ibarat seorang petani. Bahwa petani itu menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyirami, memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Kemudian seorang guru juga diibaratkan seorang petani, mengandung maksud bahwa seorang guru itu mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid itu bisa tumbuh dengan baik sesuai programnya. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila yang sudah seperti kita ketahui ada 6. Yang pertama, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, disiplin positif di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang selanjutnya, disiplin positif juga merupakan salah satu cara yang penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena hanya ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Simpulan dari teori motivasi. Berdasarkan ketiga alasan tersebut tadi, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut dengan motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya bersifat sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, seperti untuk makan, tidur, tempat tinggal, bekerja. Yang selanjutnya adalah cinta kasih sayang atau penerimaan. Ini biasanya berasal dari keluarga dan teman. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ini adalah pengakuan akan kemampuan anak. Jadi anak diakui bahwa dia bisa, bahwa dia mampu. Yang selanjutnya di sini yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi
Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukum. Hukum itu akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian menyiksa, murid menyembunyikan kekesalan, murid menjadi tidak marah. Yang kemudian penghargaan, ini tidak efektif, merusak hubungan sifat diri antar sesama. Oh itu temanku tadi dikasih, aku enggak sedih, memunculkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas karena hanya sebatas penghargaan. Yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Selanjutnya merampas hak menghargai diri. Yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka panjang dan perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid tidak menyalahkan diri sendiri. Kemudian restitusi. Di sini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian juga fokus pada pemecahan masalah dan bersifat jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol atau kendali. Yang selanjutnya adalah membuat murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi di sini, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun anak belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan. Kita memberikan tawaran tapi bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Fokus pada karakter, bukan hanya tindakan mendukung, dan fokus pada solusi. Perbedaan pada kasus ketika saya di sini mencontohkan ketika siswa berantem dengan teman lain. Yang pertama, ketika menerapkan hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk membersihkan kamar mandi. Guru marah dan efeknya siswa menjadi takut. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Guru tegas dan siswa menghormati. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini akan terjadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya juga menghormati orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Pernyataan-pernyataan. Di sini ada beberapa pernyataan dan siapa yang mengatakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini ada kata kecewa sekali. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini tidak pernah benar, berarti kita menghukum anak bahwa dia tidak pernah benar. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini berarti kita pada posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini ini adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ada pada posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini menunjukkan posisi penghukum.
meletakkan guru di sini, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, Bu? Halaman berapa yang harus saya tulis? Hasilnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan dia terima. Nah, di sini identitas berhasil, sukses, manajer. Di sini nanti akan akhirnya dia menghargai diri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan yang membuat mereka nyaman. Baru setelah itu, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini hasilnya akan menguatkan pribadi mereka. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, bagaimana cara saya agar bisa memperbaiki keadaan ini? Di sini dampak yang terjadi pada murid adalah dia akan mengevaluasi diri dan mereka akan mencari bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di lapangan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu harus bilang, harus memberitahu kamu, guru itu kecewa sama kamu. Yang ketiga, sebagai posisi teman. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan apa? Lalu konsekuensinya apa? Yang kelima, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Yang selanjutnya itu akan mengarah kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah penyuluhan. Ini lanjutannya, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, bisa berupa kertas poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Dijadikan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat,
maka warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini adalah suatu bentuk untuk keselamatan. Yang kedua, seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini untuk kesehatan dan keselamatan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam positif, sedikit saja sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas dilibatkan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas karena saya bukan wali kelas, karena saya mengaku mato. Jadi di kelas pembelajaran bahasa Inggris saya juga membuat Agreement of English Class. Nah, yang selanjutnya kita ke tahapan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu metode untuk penyelesaian masalah atau kasus di sekolah. Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan benar, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu terus-menerus bersikap seperti itu, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Kemudian, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contohnya, yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Bisa juga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul meja? Ini kemarin saya mendapati kasus dia memukul meja karena dia itu jengkel sama temannya, pekerjaannya selalu dicontek. Dia melupakan kesalahannya dengan memukul meja. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, video penerapan segitiga restitusi ini saya membuat 2 video nih Bapak Ibu. Itu sudah saya ada di YouTube nih, ada di link YouTube. Barangkali nanti Bapak Ibu mau mensani, nanti bisa dibuka di link YouTube saya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, kita hendaknya seorang guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, ini tadi yang bisa saya sampaikan terkait disiplin positif. Untuk selanjutnya saya ingin Bapak Ibu ada yang menyampaikan barangkali sudah melakukan atau menerapkan
siapa yang ingin menyampaikan? Ibu Wici mungkin? Siap, terima kasih waktunya. Mau di depan? Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan. Ini pengalaman saya di kelas deh. Kemarin kan ini kebetulan tahun ajaran baru ya. Yang saya terapkan sebelum saya ke materi kegiatan kegiatan belajar mengajar, saya sudah membuat kesepakatan kelas gitu. Mungkin kalau menurut saya ini hampir sama nih dengan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang saya buat ini khusus untuk mapel saya, yaitu di mata pelajaran IPS itu kami buat bersama-sama dengan siswa dan harus sepakat karena namanya saja keyakinan atau kesepakatan, sehingga andaikan nanti karena itu kita buat bersama-sama, andaikan nanti para siswa itu ada yang melanggar dari kesepakatan tersebut, jadi kita buat juga kesepakatan sanksinya, jadi bersama-sama sehingga kita anak-anak juga sadar bahwa oh berarti misalnya siswa itu melanggar, berarti saya harus kesepakatan sanksinya apa. Itu dengan sendirinya anak-anak harus sadar bahwa yang dilakukan itu salah, sehingga tidak ada paksaan, anak-anak sudah bisa melakukannya. Jadi antara siswa dengan guru ini betul-betul bisa saling menyadari dan anak-anak juga tidak ada unsur paksaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mici atas penyampaiannya tadi terkait keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati di kelasnya Bu Mici ya. Jadi itu adalah salah satu contoh penerapan keyakinan di kelas dan untuk proses pendisiplinan bagi siswa. Jadi Bapak Ibu, saya yakin hampir semuanya sudah menerapkan disiplin positif di kelas. Ya. Untuk selanjutnya saya ingin ada satu yang menyampaikan atau pengalaman pribadinya yang sudah menerapkan segitiga restitusi. Monggo, barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan, saya silahkan. Ibu Fafa mungkin? Bisa ke depan saja Bu Fafa biar teman-teman di situ bisa melihat dulu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman saya terkait dengan segitiga restitusi itu tadi. Dulu sebelum ada tren kesepakatan bersama atau keyakinan kelas itu, saya pernah beberapa kali memang ketika saya ada di dalam kelas itu saya sering melakukan negosiasi dengan anak-anak di awal pembelajaran kayak gitu. Jadi sudah kita terapkan dari dulu karena dulu di BK itu sudah diajarkan tentang teori Maslow. Jadi yang kebutuhan dasar itu kita sudah mempelajari, kemudian diajarkan dulu waktu kuliah diajarkan untuk menerapkan negosiasi bersama dengan anak kayak gitu. Nah, contohnya ketika saya tidak di dalam kelas, ketika saya mengajarkan anak-anak, ada anak yang datang ke ruang BK itu dengan masalah tertentu, di mana masalahnya itu berulang secara terus-terusan dengan masalah yang sama, meskipun sudah dikasih hukuman ataupun konsekuensi dia masih terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Kemudian di situ saya tanya ke anak, lalu kira-kira sampean pengennya ngopo kayak gitu. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kita orang dewasa lakukan untuk kamu kayak gitu. Misalnya dia melakukan sebuah kesalahan kayak selalu membolos, apa yang ingin kamu lakukan atau kita pengennya kamu pengennya kita seperti apa. Kemudian anak-anak pasti menjawab di manut guru mawon, guru pengennya seperti apa. Kemudian saya selalu memberikan jawaban, sampai kemarin disuruh manut sama guru sama bapak ibu sampai nggak mau. Sekarang coba kita sebagai orang dewasa sing manut sama kamu pengennya apa, dituruti apa, ben kamu tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi itu mungkin contoh kecil dari apa yang sudah saya lakukan. Jadi menanyakan ke anak, bernegosiasi
negosiasi kamu pengennya apa biar orang-orang dewasa kan kadang anak-anak itu mikirnya bu guru pak guru ngono ra ngerteni aku sing bocah, bapak ibu ngono ngerteni meh golek duit ra ngerteni aku pengen kok piye kayak gitu. Jadi saya coba untuk memutar balik kahanan nek kamu pengennya orang dewasa itu seperti apa, menuruti sampean dan sampean itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kalau misalnya di dalam kelas itu contoh anak pakai make up gitu. Nah sebelumnya saya menawarkan ke anak, memang saya kasih pengantar dulu bahwa di SMP itu, di sekolahan itu anak-anak tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan. Maksudnya make up itu dipakai lipstick, kemudian maskara dan yang lain sebagainya. Kemudian jika kalian melakukan itu, lalu apa yang harus bapak ibu guru lakukan terhadap kalian? Saya berikan penawaran seperti itu dan anak-anak yang mencari hukuman untuk mereka sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan hukumannya, tapi anak-anak. Itu aja bu, kalau misalnya ada yang pakai make up berarti wajahnya diorak-orak pakai lipstick gitu. Jadi setelah mereka yang menentukan sendiri, kita tidak menentukan, berarti kan mereka sadar tentang konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita tinggal bertanya. Kemarin ketika kita membuat kesepakatan, kamu pengennya seperti apa? Wajahnya diorak-orak. Berarti sekarang kamu ngorek-ngorek wajahnya sendiri pakai lipstick yang kamu jadi mungkin itu bapak ibu guru dan dunia pengalaman saya menerapkan konsekuensi segitiga restitusi di dalam kelas. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Bapak. Terima kasih ya Ibu Bapak. Jadi Bapak ini ternyata sudah menerapkan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi yang sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Ini sudah sangat bagus sekali beliau dalam menyelesaikan masalah sudah runtun. Jadi anak dibuat nyaman dulu, anak ditanyai, kemudian anak dimintai solusi apa yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan. Nah, semoga ini juga bisa diterapkan oleh semua bapak ibu guru nanti ketika menghadapi persoalan-persoalan anak. Jadi kita mengurangi, ya ini bagi saya juga ya, kita mengurangi marah-marah pada anak, karena kita kadang itu emosi itu di luar nalar dan di luar dugaan gitu kan. Terus kita menjas anak dan sebagainya, dan kita berupaya untuk memposisikan kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, kemarin saya menemui sebuah kasus seorang anak, dia itu menggenggam meja di kelas, marah-marah dengan temannya karena temannya itu selalu mencontek pekerjaan dia, baik pekerjaan tugas di sekolah atau PR. Jadi dia dipaksa untuk memberikan jawabannya karena dia itu merasa kesal, marah karena dia itu bingung mau melampiaskannya seperti apa dan mau bilang ke bapak ibu guru tidak berani. Akhirnya dia itu menggebrak meja memukul gitu. Nah, di sini kemudian saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan. Kita lihat nih Bapak Ibu, dapat di videonya.
posisi kamu itu juga pasti berbuat hal yang sama, ya kan? Ya. Nah, lalu apa yang kamu lakukan bisa? Saya marah-marah, saya maki-maki Rizal dan saya mengobrak meja. Wow, itu pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya sudah capek-capek kerja IPR bisa dengan santai cuma menyantai saja dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajar lah kalau kamu merasa marah karena persiapanmu sampai sama Rizal. Ibu selalu menghargai karena kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya sampai dengan Rizal, ya kan? Iya. Nah, coba sekarang kamu pikirkan tindakan kamu mengobrak meja. Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kurang padat? Saling menghormati akan pengaku. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati itu penting atau tidak? Ya, penting lah, Bu. Oke, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat bersama? Harus bisa terlalu. Nah, berarti kamu bersedia ya memperbaiki masalah ini? Ya. Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Untuk memperbaiki. Ya, kamu memperbaikinya harus gimana ya? Harus bisa mengerti. Nah, berarti kamu harus sabar. Terus, selain sabar, oh ya. Ya, enggak harus harus. Ya, amanah kalau tenang aja. Ya, tepat sekali. Ya, semangat ya. Ya, semangat aja ya. Ya, semangat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semangat ya. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu video dalam penerapan segitiga restitusi di kelas. Dari kasus Kufan tadi yang dia marah menggunakan meja karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Dari sini tadi bisa kita lihat yang pertama kita membuat Kufan itu merasa nyaman terlebih dahulu. Kemudian ditanya alasannya dia melakukan itu kenapa, ditanya apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Kemudian dia diminta untuk kira-kira selain menggunakan meja itu hal apa yang lebih baik yang seharusnya dilakukan, apakah ada. Kemudian kita juga meminta menindaklanjuti dari Bapak Ibu setelahnya perbaikan apa yang akan dihasilkan dan dia lakukan untuk memperbaiki dirinya. Jadi dia akan belajar sabar dan tidak marah-marah seperti itu. Oke. Kemudian nanti untuk video yang kedua Bapak Ibu bisa presentasi sendiri ya, nanti tidak kita kelamaan untuk apa namanya hari ini. Untuk selanjutnya saya ingin Bapak Ibu dulu merefleksikan saya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, saya minta untuk Bapak Ibu merefleksikannya deh, menuliskan di sini nanti kita akan di depan. Ini ada spidolnya. Monggo, Bu Cici mau warna apa? Yang disukai? Oh iya, pink. Monggo Bu. Spidolnya warna apa Bu? Oke. Monggo, Pak Miftah mau warna apa? Mau pink juga? Oh iya, Mas Miki ya. Oke, monggo. Spidolnya mau pink juga? Oh, itu hijau. Harus mau warna apa? Kita betul-betul. Mau warna apa? Pink juga? Hijau ini? Seadanya. Monggo, spidolnya Pak. Itu hijau Pak. Monggo, Bu Pungki.
spidolnya dipeleng gitu. ya, Seperti apa ini? dari apa yang Oke. sudah saya sampaikan tadi, hal apa yang Bapak Ibu dapatkan, atau mungkin sesuatu yang ternyata selama ini sudah dipelajari, atau barangkali tadi ada yang saya sampaikan itu kurang mengena atau kurang seperti apa gitu. Monggo silakan. Bebas ya, ini tadi nanti tidak masuk ke skor penilaian Bapak Ibu guru sebagai guru. Barangkali kurang boleh, mau 2, mau 3 boleh nih Bapak Ibu, ini masih banyak. Ini tahu sama. Barangkali Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru dari apa yang saya sampaikan tadi. Kalau situ Ya, berbeda tak boleh kenal. Kamu deh. Sudah semuanya Bapak Ibu? sudah. Oh, ini Bu Tetra masih belum. Sudah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama, menambah pemahaman tentang restitusi dan teori Kebutuhan Maslow. kebutuhan Maslow. Dan selanjutnya, saya mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi dan dapat saya terapkan di kelas. Yang selanjutnya, lebih paham tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Materi yang disampaikan bagus, sudah sesuai dengan tema. Saya mendapatkan ilmu dan pengingat dalam melaksanakan kesepakatan kelas dan pendekatan kepada siswa. Saya dapat hal baru terutama dalam kesepakatan kelas menambah informasi. Hari ini saya mendapat pengalaman tentang segitiga restitusi. Apa yang sudah disampaikan sangat bagus karena siswa dan guru sama-sama nyaman. Budaya disiplin positif yang dapat dilaksanakan di kelas dengan segitiga restitusi. Menerapkan karakter dengan melihat perbedaan individu. Menangani anak dapat dengan kepala dingin. Berarti kepalanya betul panas nanti kalau panas bisa dengan menggunakan sambil minum paracetamol biar dingin. Kemudian saya akan memperbaiki cara mengajar dan menyentuh ini apa yang sudah saya dapatkan pada materi hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau menuliskan sebuah refleksi. Barangkali saya mau minta Bapak Ibu satu untuk menyimak
yang sudah didapat ke depan, monggo barangkali Mas Miftah mau menyampaikan yang sudah didapat hari ini. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kita laksanakan pada siang hari ini. Jadi bahwasanya budaya positif yang kita dengarkan atau yang telah disampaikan oleh dunia tadi itu memberikan informasi yang lengkap kepada kita. Salah satunya dalam disiplin positif dan menerapkan apa tadi kontrak belajar atau kesepakatan bulan kelas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya Pak Miftah sudah menyampaikan kesimpulan yang didapat hari ini. Barangkali ada yang mau lagi, monggo saya minta Pak Lego. Pak Aris, monggo. Oh iya, terima kasih dari informasi tadi. Kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, terutama dalam bidang kegiatan pembelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sebelum penutup ya, saya mau ada satu Bapak Ibu yang menyampaikan tindak lanjut ya, setelah apa yang saya sampaikan tadi, perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan ketika di kelas dalam menerapkan disiplin positif maupun penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Monggo, satu barangkali saya mau menyampaikan. Bu Sri mungkin? Ya, monggo silakan Bu Sri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia yang sudah menularkan ilmunya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi saya diminta untuk apa ya Bu? Perubahan apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas setelah apa melihat tadi dia materi yang saya sampaikan tadi? Ya. Untuk perubahan di kelas, karena selama ini dalam mendisiplinkan siswa itu saya masih banyak menggunakan hukuman. Ketika saya menanyakan anak-anak konsekuensi apa yang sesuai yang mereka inginkan ketika ada pelanggaran di kelas, mereka masih meminta hukuman fisik. Jadi nanti setelah menerima diseminasi dari Ibu Nia tadi, insya Allah nanti saya akan menerapkan konsekuensi yang lebih mendidik, yang lebih membangun kesadaran siswa. Terus kemudian apalagi tadi ya, saya nggak lupa. Penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika nanti saya menemui persoalan atau masalah yang dilakukan oleh siswa yang tadinya saya lebih menjadi orang yang menghukum kemudian membuat rasa bersalah, nanti saya akan menerapkan segitiga restitusi. Jadi anak-anak akan terbangun kesadarannya dari dalam dirinya sendiri. Sudah cukup. Demikian tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali ya untuk Bu Sri dan Bapak Ibu semuanya, karena hari ini sudah mau meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan diseminasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dari Bapak Ibu dan bisa kita terapkan ya nantinya di kelas, di sekolah dalam menghadapi anak-anak baik di kelas maupun di luar kelas. Bila saya banyak salah
sebagai wali kelas sekaligus guru mapel segitiga restitusi, mungkin itu penting sekali untuk saya, apa yang harus saya lakukan untuk menangani siswa saya di kelas. Mungkin setelah ini juga akan mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk beberapa siswa yang memiliki permasalahan tertentu. Seperti itu. Terima kasih Bunia untuk materinya hari ini, bermanfaat, semoga bisa kita terapkan untuk pembelajaran kita di kelas. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara hari ini ada salah kata, dan yang terakhir marilah kita tutup acara hari ini